Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannif rahimahullah taala ila anqal al-fasl awal fi bayan ahkamin nikah. Tarifun nikah. Pasal pertama ini masih anak-anak kecil, tapi anak-anak kecil ini terlahir dari pernikahan. Meskipun saya makan masih kena budak letik. Budak letiknya adalah lahirnya dari pernikahan. Pernikahan itu begitu pentingnya, bagian dari syariat yang Allah Ta'ala tetapkan dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mencari kehalalan dari sesuatu yang haram. Ya, manusia itu tidak bisa terlepas dari sifat biologisnya untuk memenuhi hajat biologisnya, tapi proses untuk mencapai hal tersebut beda antara umat Islam dengan non muslim ya, beda. Orang Islam butuh kehalalan, sama-sama pia-pia, tapi ada pia-pia yang haram dimakannya, tapi ada yang halal. Harus ada transaksi dulu, harus ada penghalalan dulu. Karena semuanya itu pasti ada himanya, ada batasan-batasannya. Ya, ini kalau bahasa kasarnya, menurut bahasa nikah itu sebenarnya kasar. Yaitu sebagaimana kalau orang-orang Banten nyebut masalah nikah. Jadi sebenarnya nikah menurut bahasa ya agak kasar, karena dibahasakan ad-dammu wal wati. Itunya kayak orang Banten lah gitu ya, nyebut nikah itu bukan nikah, tapi ya agak kasar kayak gitu. Memang itu menurut bahasa, karena menurut bahasa ad-dammu wal wati. Tapi disebut nikah itu bisa disebut nikah karena hal yang dammu wal wati tersebut, karena nikah itu pasti ada demi itu, ada perkumpulan. Kalau nggak ada anak-anak mungkin bisa, tapi maksudnya sudah paham. Maksudnya kenapa nikah menurut bahasa itu seperti itu, dammu wal wati, kumpul dan wati, itunya dalam bahasa Banten tadi ya. Kenapa? Karena nikah itu ya pasti isinya itu. Nikah itu ya seperti itu, gak ada bedanya antara manusia dengan hewan. Dan ini sudah berjalan dengan hukum kalau orang alam gitu ya. Ini sudah berjalan dengan hukum alam. Tapi enggak, ini Allah Ta'ala ciptakan supaya ada tanasul, ada perkembangan, ada kehidupan. Kalau enggak ada pernikahan, ya enggak ada keturunan. Apa saja, hewan juga butuh nikah, di samping memenuhi kebutuhan biologisnya, dengan sendirinya menghasilkan keturunan. Pohonan juga kan kawin juga gitu ya, melalui angin, terus melalui di buku IPA teh ada yang kawin, ada yang melalui serangga, semut gitu ya, kupu-kupu dikawinkan, kawin dengan comblang yang lain. Bahkan ada yang dikawinkan oleh orang yang kayak panili gitu ya. Biasanya panili kan nggak bisa, panili harus dikawinkan sama orangnya. Itu pohonan juga butuh kawin, apalagi manusia. Cuma ada penghalalan, karena tadi sama tapi beda. Satu dapat pahala, yang satu dapat siksa. Satu ibadah, satu malah maksiat. Yang satu jadi ridhonya Allah ya, sunnahnya Rasul, itu ya jadi, yang satunya malah jadi bundunya murkanya Allah. Terus dinamakan menurut syara ini, kalau nikah menurut syara. Dan ini nikah ini bakalnya salah satu syariat yang kadang orang itu tidak peduli sekarang. Tidak peduli. Ya, kenapa harus dibahasnya, kenapa harus nikah? Karena nih usia mulai gini, mulai dewasa, yang ada di pikirannya itu bukan nikahnya, bukan halalnya, tapi yang dipikir oleh orang-orang yang sudah mulai dewasa, nikah versi lugotnya. Yang dipikiran itu cuma domu wati gitunya. Sedangkan nikah menurut syaranya kayak hilang. Sehingga kalau disuruh nikah, budak keneh. Tapi kalau kuat juga orang terus nikah kemana-mana bareng gitu ya. Nauzubillah min, termasuk tanda terjadinya kiamat kan banyaknya pembunuhan, banyaknya
zina itu ya, banyaknya zina. Dinikah halalkan gak mau, tapi ngelakukan domu walwati yang peksi nikah lugot itu mau. Halal gak mau, haram malah mau. Padahal tinggal halalin aja. Tapi memang kadang pemerintah juga tidak mendukung dari sisi usia atau apa. Tapi naudzubillah min dzalik, gak usah diperbincangkan urusan itu, karena yang ada di pikiran kita yang orang kotor itu mikirnya juga kotor gitu ya. Lah ini menurut syara akdun yatadammanu ibahata wat'in. Sedangkan menurut syara itu ada akadnya, ada penghalalan yang nyimpen halal tersebut itu kebolehan berkumpul tadi, wati tadi. Wati itu kalau bahasa lugotnya incek gitunya. Jadi diijek gitunya tahu. Tapi maksud wati di sini mah bukan itu maksudnya. Ya. Nah itu akad yang menjadikan kebolehannya wati tadi dengan ucapan nikah ataupun uzawi juga ataupun terjemahannya terserah. Bisa diulang makanya abdi nikahkeun anjeun. Nah itu dengan bahasa itu yang sangat pendek, sakralnya kan berapa menit lah, paling 10 menit. Itu sudah halal seumur hidup. Lu tadina haram jadi halal. Sebenarnya yang jadi proses halal itu bukan hajatannya. Itulah yang proses halal itu akdu nikahnya. Tapi terkadang orang mau nikah itu mikirnya cabang-cabangnya, bukan pokoknya, tapi yang mikir teh hajatannya, terusan. Kadang sudah mikirnya teh kayak pagawean aku mah, kan mau rumah semua itu masih bayang-bayang semua. Yang nyata itu yang sebenarnya yang harus dijalanin. Ya ini mikir ininya. Ternyata hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan akdun nikah. Paling aman ya untuk menghalalkan seseorang diakadkan dulu supaya tidak terjadi sifat, supaya terjadi perzinahan yang merupakan hal yang paling bahaya, merusak keturunan, merusak tatanan kehidupan, bahkan merusak ekonomi ya. Masuk rusaknya ekonomi dunia itu mungkin bagiannya dari banyaknya orang yang melakukan perbuatan zina. Semoga kita, anak turun kita, Allah Ta'ala jaga dari perbuatan yang sangat dimurkai Allah Ta'ala, perbuatan zina yang merupakan satu hal yang merusak tatanan kehidupan kita. Nabi wal barakah. Al-Fatihah. Iya karena yang karena saya semua alladzina tubi alaihim waladhdallin nabi fini amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wassabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wassabihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.